Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke anak-anak, sebelum kita masuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin memaksud kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti yang hadir tolong angkat tangannya ya. Siap, Bu. Oke, sekarang Ibu absen ya. Cit Mutia, Hadir, Bu. Husnul, Hadir, Bu. Rani, Hadir, Bu. Afifah, Hadir. Vira, hadir. Devi, Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Tadi kita sudah berdoa, kemudian Ibu sudah melaksanakan kehadiran kalian. Sekarang Ibu sebelum masuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan membaca kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengerti karakteristik jaringan. Membedakan jenis jaringan ikat. Kemudian siswa dapat membedakan jenis jaringan syaraf. Keempat, siswa dapat memahami karakteristik dan struktur pada jaringan otot. Dan terakhir, siswa dapat membedakan sel embrionik dan sel punca pada Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, yaitu jaringan hewan, Ibu akan mengingatkan kembali materi apa sih yang kemarin kita pelajari sebelumnya? Jaringan tumbuhan, Bu. Nah, kita mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Coba Ibu tanya, jaringan apa aja sih yang mengisi jaringan tumbuhan? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ada jaringan parenkim, koenkim, sama sklerenkim. Ya, Afifah, benar. Ada yang menambahkan jawaban dari Afifah? Saya nama? Oke, Vira, coba. Ada jaringan epidermis, jaringan floem, sama jaringan silem. Ya, Vira betul. Berarti masih pada ingat ya anak-anak yang jaringan pada tumbuhan. Oke, kita memasuki materi selanjutnya yaitu jaringan hewan. Nah, ada yang tahu pengertian dari jaringan? Silakan Vira. Jaringan adalah susunan dari sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Ya, Vira benar. Ada yang mau menambahkan? Anak-anak? Jawaban dari Vira? Tidak. Coba sebut ya. Saya tahunya macam-macamnya, Bu. Coba apa aja? Jaringan epitel, jaringan pengikat, apalagi ya lupa. Jaringan saraf, sama jaringan otot. Ya, betul. Jadi jaringan yang menyusun pada jaringan itu ada 4 jaringan dasarnya, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, jaringan epitel itu apa sih? Jaringan dasar yang menyusun jaringan hewan. Jaringan epitel dapat berupa kelenjar atau berupa membran. Jaringan epitel memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak atau poligonal, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Kemudian sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Kemudian sel epitel memiliki daya degradasi yang tinggi sehingga mampu untuk menggantikan sel epitel telah rusak. Kemudian beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut dalam mikrofili. Dan sel epitel tidak mengandung pembuluh darah atau pembuluh limfa sehingga nutrisi yang diperoleh secara difusi dari cairan jaringan ikat di bawahnya. Jaringan epitel memiliki fungsi yaitu untuk melindungi jaringan di bawahnya dari dehidrasi maupun dari pengaruh agen kimia maupun agen biologi. Kemudian sebagai transport zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Kemudian sebagai absorpsi yaitu penyerapan sel dari makanan misal seperti epitel pada usus halus. Kemudian sebagai sekresi, ekskresi, reseptor dan juga sebagai membantu respirasi pada hewan hidup dalam air.
Kemudian jaringan epitel berdasarkan bentuk selnya terbagi menjadi 5, yaitu jaringan epitel pipih, kubus, silindris, transisional, dan juga epitel kelenjar. Sesuai dengan bentuk dari masing-masing sel jaringan epitel, maka setiap jaringan epitel yang berbentuk kubus, berbentuk pipih, berbentuk transisional, berbentuk silindris itu memiliki letak dan fungsi yang sesuai terhadap penyusun selnya. Dan jaringan ikat merupakan jaringan yang terletak di bawah jaringan epitel. Jaringan ikat memiliki fungsi yaitu sebagai pengikat dan penyambung antar jaringan, misalkan jaringan ikat tendon yang menghubungkan antara jaringan tulang dengan jaringan otot. Kemudian sebagai penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Sebagai penyimpan energi seperti jaringan ikat lemak, sebagai pertahanan tubuh, pelindung suatu organ, dan sebagai transport cairan tubuh. Jaringan ikat tersusun atas sel yaitu fibroblast, makrofag atau histiosit, sel lemak, mast sel atau sel tiang, dan juga sel plasma dan banyak sel-sel yang menyusun jaringan ikat. Kemudian jaringan ikat terbagi menjadi 3, yaitu jaringan ikat sejati, ikat cair, dan juga jaringan ikat penyokong. Kemudian jaringan syaraf. Jaringan syaraf merupakan jaringan yang sangat penting bagi kita karena jaringan syaraf sebagai pengantar impuls menuju rangsang. Jaringan syaraf tersusun atas 2, jaringan syaraf motorik dan jaringan syaraf sensorik. Jaringan syaraf motorik dan sensorik itu memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik masing-masing sel penyusunnya. Jaringan syaraf itu sangat penting bagi kita karena sebagai peran utama untuk menggerakkan dan memberikan impuls terhadap organ-organ tubuh kita yang lainnya. Kemudian jaringan otot. Jaringan otot terbagi menjadi 3, yaitu jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berdasarkan perbedaan masing-masing penyusunnya, jaringan otot memiliki letak yang berbeda-beda dan sangat penting bagi tubuh kita. Nah, kemudian kita masuki sel punca. Sel punca itu terbagi menjadi 2, sel punca dewasa dan sel punca embrionik. Yang dimana sel punca memiliki 2 sifat, yaitu pluripoten dan multipoten. Pluripoten adalah kemampuan sel untuk berdiferensiasi menjadi sel tubuh, yang dimana berasal dari 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Kemudian multipoten yaitu kemampuan sel untuk berdiferensiasi hanya menjadi beberapa jenis sel dalam suatu golongan. Oke anak-anak, menurut ibu yang sudah dijelaskan tadi, apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Sekarang ibu ingin membentuk kelompok ya untuk kalian karena ibu membawa media untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai jaringan hewan yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke, ini ibu akan bagikan sesuai kelompok aja ya kelompoknya ya. Ya, Bu. Oke, Rani sama Viva kelompok 1, Pusma dan Cynthia kelompok 2. Ini kira. Nah, nanti berdasarkan fungsi letaknya nah, kalian sudah mendapatkan gambar masing-masing jaringan hewan. Nanti kalian akan di papan tulis ya berdasarkan fungsi, letak, dan nama jaringannya. Ya, Bu. Oke, paham kan anak-anak? Siap, Bu.
Karena epitel ini berdasarkan fungsinya dan seluruh selnya itu memang tidak memiliki pembuluh darah karena seperti yang ada pada rambut kita. Coba kita lihat di rambut kita, kalau rontok berdarah nggak? Tidak. Nah, seperti itulah selnya. Jadi sel epitel itu terletak di dalam organ-organ dan mengandung pembuluh darah, gitu, sesuai dengan karakteristik dan fungsinya. Paham? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Bu. Oke, no. Pertanyaannya, kalau otot polos dan lurik serta jantung bekerja secara bersamaan? Oke, ibu akan menjawab. Jadi otot polos itu pakai di mana sih? Jantung. Di pencernaan. Otot polos. Oke, baik. Ibu akan menjawab pertanyaan Wisnu. Apakah otot jantung, polos dan lurik itu bekerja secara bersamaan? Ada yang ingin menjawab pertanyaan Wisnu, teman-teman? Tidak, Bu. Tidak. Oke, ibu akan menjawab. Jadi otot polos itu terletak di pencernaan. Yang ada di mana? Pencernaan itu? Di lambung. Ya, jadi otot polos ini bekerja sama dengan lambung untuk mengolah atau mencerna makanan yang kita cerna dengan baik dan yang akan dikirim ke usus halus, pusat dan sebagainya. Nah, jadi otot polos lurik itu, otot lurik itu ada di organ kita kan, di bagian sini untuk bergerak. Dengan jantung ada di jantung. Nah, sekarang kita lagi bernapas kan? Ya, Bu. Kita berarti yang bekerja apa? Jantung. Jantung. Seperti itu. Iya. Jadi otot polos, jantung itu bekerja secara bersamaan. Tetapi otot jantung dan otot jantung itu sangat cepat untuk merespon otak karena berdekatan dengan impuls gitu. Dah, Peh. Oh, jadi begitu, Bu. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu yang akan menanyakan kepada kalian. Ya. Ya. Gak mau, Ini Bu. untuk menambah penilaian kalian ya. Yes. Jika kita tadi udah berbagi tempat jaringan epitel, ikat, polos, dan syaraf. Nah, jika salah satu jaringan ini nggak ada di tubuh kita, maka apa yang terjadi pada tubuh kita? Ada bisa jawab? Tidak dapat berfungsi dengan baik, Bu. Nanti setelah itu jadi ada kelainan gitu. Iya betul, karena tempat organ itu sangat penting ya. Iya, Bu. Berarti kita harus bersyukur Syukur. atas kebesaran dari Allah. Subhanallah. Nah, jadi keempat jaringan itu sangat penting bagi tubuh kita. Maka jika tidak ada salah satu, tubuh kita tidak akan bekerja dengan baik. Karena apa? Karena dengan adanya jaringan bermula dari sel, yang dimana sel tersebut memiliki susunan sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama, kemudian membentuk jaringan, dan jaringan itu membentuk sistem organ, dari sistem organ membentuk organ tubuh kita. Makanya jaringan itu memiliki struktur, karakteristik, dan fungsi yang sama, yang dimana bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga tubuh kita dapat membentuk dan bekerja dengan baik karena adanya sel dan jaringan dalam tubuh kita. Makanya kita harus bersyukur atas kebesaran dari Allah dan kita harus menjaganya dengan baik. Pembelajaran kita hari ini yaitu dapat disimpulkan bahwa pentingnya jaringan di dalam tubuh kita sehingga mampu membentuk organ-organ yang dimana dapat bekerja dengan baik, dan kanker dapat disebabkan oleh sel-sel yang ganas dan dapat mengakibatkan kematian.